Kok di grafting nggak diserai gitu? Oh, jadi gini Mas, saya punya pengalaman kalau saya tanam lada langsung begini ya. Ini biasanya ntar kalau udah besar, biasanya kan busuk akar. Oh gitu. Jadi untuk menanggulangi supaya tidak busuk akar, saya pakai tanaman ini, melada. Halo warga Tani Link TV, kembali lagi bersama saya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update seputar dunia pertanian dan peternakan di channel Tani Link TV. Oke, saya akan ajak teman-teman untuk belajar bagaimana cara budidaya tanaman yang ada di samping saya ini. Kalian tahu tanaman apa ini? Ini adalah lada atau merica. Kita akan belajar dengan Pak John, salah satu petani lada atau merica ini yang berlokasi di Wonogiri, tepatnya di Batuwarno. Mari kita belajar gimana caranya budidaya merica. Ayo ikut. Siang Pak. Siang Mas. Pak boleh ikut duduk nggak? Monggo. Lagi ngapain ini Pak? Ini lah Mas, lagi grafting lada. Oke. Teman-teman, ini Pak John. Pak, namanya aslinya siapa sih? Pak Parjono. Pak Parjono. Tapi saya cuma kalau dipanggil kebanyakan orang Pak John. Pak John yang ya? muda, Oke. iya. Lebih familiar Pak John gitu ya? Betul. Oke, ini lagi ngapain Pak? Ini baru grafting melada Mas. Lada sama melada ya. Jadi teman-teman, kalau tanaman lada itu sebenarnya tanaman sulur ya, benar Pak? Betul, Gitu ya? tanaman sulur ya. yang merambat di tanaman naungan ya? Di tajar, ada tajarnya. Tajarnya gitu ya, oke. Kok di grafting nggak diserai gitu? Oh, jadi gini Mas. Saya punya pengalaman kalau saya tanam lada langsung begini ya. Ini biasanya ntar kalau udah besar, biasanya kan busuk akar. Oh gitu. Jadi untuk menanggulangi supaya tidak busuk akar, saya pakai tanaman ini, melada. Oke teman-teman, kita awali dengan gimana cara grafting tanaman lada dari tanaman malada. Pak, sebelumnya ini kenapa harus malada, nggak pakai yang lain? Karena dulu saya udah pernah pakai sirih gitu ya Mas ya. Cuma untuk buahnya tuh kurang maksimal. Oh, pernah coba-coba berarti Pernah ya? coba-coba. Ini bisa untuk menanggulangi busuk akar. Dia juga tahan genangan air. Kalau intensitas hujan tuh tinggi, dia kuat gitu. Oke, kita mulai Pak. Gimana caranya grafting? Oh, sangat mudah Mas. Oke. Malada ini saya tanam dulu, ya kan? Iya. Saya tanam di polybag, kurang lebih antara 1 bulan sampai 1,5 bulan biar supaya perakarannya ada, numbuh gitu. Habis itu ada tunasnya yang udah ya agak rimbun gini. Nah, habis itu baru kita grafting. Oke, ini udah jadi medianya yang buat grafting. Terus yang dari ini ladanya? Nah, ini entresnya. Ini entres lada. lada. Kita ambil yang jalan udah ya syukur-syukur udah buah gini. Oh, Udah ada buahnya, ini kan udah berbuah ya. Terus kita ambil 2 ruas. Oke, kita ini ya. Caranya mudah, cuma kita sisip. Nah, ini kan udah bentuk huruf V ya Mas ya. Kalau udah lurus huruf V baru kita Dibelah ya? dibelah. Oke, baru kita masukkan. Set. Nah, di tengah-tengah atau di pinggir nggak apa-apa. Oke, baru kita tali dari bawah. Kita pencet supaya merekat entres sama batangnya. Kalau udah habis ini, biasanya ini dipotong bisa, nggak dipotong bisa, udah kita sungkup. Nah, udah gini, kita tunggu 2,5 bulan, bisa kita tanam. Cukup simpel ya, grafting lada. Sangat simpel. Sangat simpel. Yang penting kita punya batang meladanya. Nah, terus maladanya beli di mana tuh kalau orang-orang nggak tahu? Ya, sebenarnya udah tersebar ya Mas ya, seluruh Nusantara lah. Ya tergantung kita mau carinya di lewat medsos atau gimana. Kalau tempat saya ada, kalau mau order silahkan. Oke. Kita langsung dapat solusi gimana caranya dapetin ini. Langsung WA nanti, kita kasih nomornya Pak John ya. Siap. Oke Mas, saya kasih contoh yang siap dilahankan Oh, ada atau juga ya? ada dong.
Ini siap dilahankan atau langsung ditanam ke lahan ya. Ini udah tumbuh tunas, udah ada daun berapa ini? Udah ada daun 6, berarti dia udah siap tanam. Kalau ini udah siap ditanam, itu cara nanamnya gimana? Ada yang bedakah atau gimana? Kalau saya ya biasanya nanam, saya bikin lubang dulu ukuran 40 kali 40, kedalaman 40 atau 50, atau ada juga yang saya bikin tuh 60 kali 60 kali 50, kedalaman 60 ya. Itu saya kasih kohe yang udah difermentasi, kita tanam di situ, kita uruk pakai tanah. Udah setelah itu baru kita tanam. Saya mau lihat Pak, yang udah gede ada nggak? Ada dong. Yang udah berbuah? Oke. Tapi Siap. sebelum itu ini masih masalah penanaman ya. Tanah di Wonogiri itu kan merah tuh. Iya. Saya nggak tahu tanah itu subur ya apa gimana gitu tanahnya. Tanah merah yang tempat saya itu udah saya kasih bakteri ya, udah saya kembalikan kesuburannya, udah mulai saya pelan-pelan kembalikan kesuburannya dengan pupuk yang saya buat sendiri. Itu saya bikin bakteri BD 500 atau biodinamik 500 sama CPP, Kopet Pit. Biodinamik. Iya. Baru tahu kan? Gitu. Biodinamik itu singkat aja Pak. BD 500 Mas kalau nyebutnya ya. Itu kita buatnya pakai kohe sapi, kita tanam pakai tanduk kedalaman 60 cm. Tanduk maksudnya? Tanduk sapi juga. Oke. Cuma kita ngambilnya tanduk sapi betina. Kita tanam selama 6 bulan baru kita ambil gitu. Lama tuh kalau dijelas itu Pak. Enggak, itu yang buat Bapak sendiri apa gimana sih? Saya sendiri. Oh, Bapak sendiri? Gitu. Cuma saya dulu belajar, nggak saya nemuin sendiri nggak. Oh, bukan. Saya Belajar gitu saya ya? belajar. Wah itu sebelumnya menarik tuh Pak, tapi sekarang kita fokusnya lagi ke ini, lagi ke tanaman lada Oh, ini. iki. Oke. Ini mungkin next video atau di lain kesempatan kita bisa bahas tuh Pak. Oke, Kalau ada siap. kesempatan, insya Siap, Allah Mas. nanti ya. Heeh. Sekarang saya mau lihat yang hasilnya Pak di mana? Yang Oh, udah oke. gede. Oke, Yang kita ada ke buahnya. kebun ya. Oke. Oke. Ayo kita ke kebun teman-teman, ke hutan ya. Di belakang sudah kelihatan. Ya. Monggo Pak, di mana? Oke. Lewat Lewat sini aja, Mas. Oke. Tapi kelihatannya ya masih rindang dengan nuansa hutannya sih Pak. Ada rumputnya, nggak seperti kebun apa lada sih. Tapi banyak loh teman-teman tanaman lada di belakang saya. Ini salah satu contohnya dan ini hasil dari grafting tadi ya Pak ya. Betul, iya. Oke. Umurnya udah berapa tahun nih udah? Kurang Tinggi banget. lebih ini antara 5, Mas. 5 tahunan. 5 Iya. tahun? Loh emang lada itu umurnya panjang-panjang gitu ya? Tahu? Panjang, Mas. Kalau dari info yang udah dapat yang dari nenek-nenek dulu itu hampir 30-an tahun. 30 tahun. Iya. Dari yang graftingan tadi tanam sini siap berbuah itu umur berapa sih? Sebenarnya kalau lada kalau ditanamnya Mas 1,5 tahun kalau itu perlakuannya bagus itu 1,5 tahun udah berbuah. Tapi kalau saya Mas ya, saya 1,5 tahun itu belum saya buahkan. Biarpun ada buah atau bunga ini saya potongin untuk perkembangannya dulu gitu. Oh biar fokus di biar gede dulu ya. Biasanya kalau langsung kita buahkan perkembangan ke atasnya itu akan terhambat. Ini matang belum sih? Belum Mas, ini masih sangat muda, unyu-unyu. Kalau lada itu dari bunga sampai panen kita butuh waktu 8 bulan. Ini buahnya ntar udah merah-merah gitu. Tapi aslinya ada musim nggak sih? Musiman apa memang ya 8 bulan itu? Tapi kebanyakan musiman Mas. musiman. Musiman ya, setahun sekali kalau lada. Di musim hujan apa gimana? Biasanya kalau kebanyakan kalau musim hujan dia baru berbunga. Ntar kalau udah musim kemarau kita panen, kita tunggu beberapa bulan, baru ada musim penghujan, bunga lagi gitu. Waduh, makanya petani lada itu harus seperti Bapak ya, sabar. Iya, harus Mas. Semua petani harus mesti sabar. Sebenarnya gitu. Kalau petani lada kan jarang ya. Tapi kalau Bapak itu sebagai petani dari lada ini, di pohonnya itu ada nggak sih penyakitnya atau apa gitu yang mungkin nanti teman-teman ada yang punya masalah juga yang sama gitu? Ada Mas. Lada itu paling rentan dengan busuk batang sama busuk akar. Solusinya? Solusi untuk busuk akar saya udah temukan dengan grafting melada tadi. Oh itu salah satu solusi? Iya, salah satu solusi. Cuma solusi untuk busuk akar saya baru lihat-lihat lah. Saya udah menemukan yang namanya jelatang. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, jelatang itu kita fermentasi selama 10 hari. Habis itu udah kita suling, baru kita aplikasikan. Itu yang Gitu. busuk akar? Busuk batang, itu busuk untuk busuk batang ya. Itu baru penelitian saya. Karena di dalam jelatang itu kan kandungan silikanya tinggi.
Cuma itu. Oke, berarti dengan 2 solusi tadi berhasil semua ya artinya? Iya. Karena ini sudah Sampai segini Mas. sampai tinggi banget tuh. Mungkin ini ada 8 meter ini. Iya, mungkin 8 meteran lah. Oke, kita udah selesai nih sampai di sini karena ini sudah pucuknya atau tinggal nunggu panen ya Pak ya? Betul ya. Oke, kalau ini misalkan sudah merah, sudah matang, itu selanjutnya gimana? Panennya gimana? Pasarnya gimana? Oh gitu. Kalau ini udah merah ya Mas ya, kita panen. Udah habis panen, kita peram selama 5 hari atau 1 minggu. Habis itu baru kita rendam dalam air. Kalau untuk lada putih, karena saya ada dua lada ya, lada hitam sama lada putih. Gitu. Oh iya. Ini apa nih? Kalau ini untuk lada putih. Ini putih. Lada putih. Jadi kalau tadi udah nyampe perendaman selama 14 hari. Itu kalau di air yang mengalir udah kita rendam selama 14 hari. Kalau airnya itu tergenang, kita ganti sore sama pagi biar hasilnya ntar putih. Basicnya itu gimana sih? Merah gitu biar Iya merah. direndam biasa jadi putih. Apa gimana? Direndam tuh untuk ngupas ininya Mas. Oh, untuk ngupas. Ini masih ada kulitnya berarti ya? Ada, ini ada kulitnya nih, ada kulitnya ya. Nih, ada kulitnya ini. Oh iya benar. Ikan dalamnya putih. Jadi kalau ngupas satu-satu ya capek. Ya nggak capek, makanya kita rendam di air selama kurang lebihnya 14 hari sampai paling lama saya 20 hari. Habis itu baru kita ilas, kita bilas sampai bersih. Ini apa? Kulitnya sampai hilang, baru kita jemur. Oke. Gitu. Berarti prosesnya ngelupasnya kayak gitu. Uh-uh. Rendam. Terus terakhir jemur. Baru dijemur. Jemurnya berapa hari? Jemurnya tergantung cuaca sih Mas. Kalau saya langsung sama matahari ya. Itu kalau matahari terik paling ya 2 minggu lah. 2 minggu udah cukup. Kadang 1 minggu udah cukup. Tergantung panasnya. Kalau panasnya ekstrim 1 minggu udah cukup. Itu berarti kurang lebih 1 bulan itu baru jadi merica yang udah di pasar-pasar gitu ya? Betul. Jadi panen itu masih nunggu lagi teman-teman. Masih ada proses 1 ya. bulan. Gitu. Sabar banget Pak. Bapak adalah termasuk orang-orang yang terpilih. Wah iya. Oke Pak, setelah itu pasarnya kemana Bapak jualnya? Pasar saya bersyukur bergabung sama Pusaka ya, Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Jadi di sana ada yang masarin yang namanya Pasar Gemah Ripah. Saya ke situ jualnya Jakarta, Bali, sama Jogja. Oh, berarti dari 1 pintu di Pusaka tadi ya? Oke. Hai Sobat Taniling, buat kalian produsen kopi Robusta asalan Green Bean, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Ayo posting kopi kamu di Agri Plaza. Caranya gampang banget, download aplikasi Taniling di Google Play. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari sekian banyaknya tanaman yang mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah panen, kenapa harus memilih tanaman ini yang bertahun-tahun baru bisa panen dan prosesnya banyak, lama banget? Oh gitu. Jadi gini Mas, dulu saya itu terinspirasi dari seorang pasangan nenek-nenek, kakek-kakek ya. Dia nanam. Itu di film apa asli Pak? Asli lah, real. Real ya, oke. Gitu. Dia nanam lada, buahnya banyak, tapi cuma 1 pohon. Kenapa saya pilih lada? Karena lada ini bisa diawetkan. Di saat harga lada turun drastis, kita bisa awetkan sampai berpuluh-puluh tahun. Gitu, 10 tahun lebih dia kuat. Jadi yang penting kering ya. Oke. Gitu. Waduh, luar biasa sekali ya Pak John. Mungkin teman-teman yang pengen belajar tanam lada, silahkan nanti main ke sini ya Pak ya. Siap. Alamatnya di mana? Alamatnya di Dusun Klumpit, Desa Tegiri, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Oke, nanti kita kasih kontaknya Pak John di bawah sini ya. Silahkan kalian kontak sendiri, konsultasi, langsung main ke sini lebih bagus. Gitu ya Pak. Oke, iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman Pak. Misalkan teman-teman ada yang pengen beli bibit atau beli ladanya, silahkan. Oke. Bagi teman-teman yang mau beli bibit atau mau beli hasil dari kebun saya, lada, bisa hubungi saya. Atau kalau untuk biji ladanya bisa juga hubungi entah di Pasar Gemah Ripah, bisa lihat di YouTube atau di Shopee. Shopee ada juga di situ. Gampang untuk mendapatkan
lada saya dengan merek Lada John. Oke, silakan nanti teman-teman WA sendiri. Mungkin itu dulu Pak John. Terima Siap. kasih banyak sudah dibolehkan main ke sini. Siap, sudah Mas. dibolehkan mengicipi lada ini. Ya, sebenarnya tidak Silakan. enak, tapi saya pengen gigit terus. Kalau ada satenya mungkin enak. Kecil-kecil cabai rawit ini, Mas. Kecil-kecil lada, Pak. Oh iya, ada. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak John. Oke, siap, Mas. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Taniling TV. Yang belum paham, silahkan WA sendiri atau komen di kolom komentar. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Salam Taniling TV. Bisnis Agri tak pernah mati.